Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 17 November 2020, bersama Pastor Agustinus Kalepe, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Paroki Santo Petrus Pangli, Toraja Utara. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat dan selamat bertemu kembali dalam acara yang sama-sama kita cintai, Insani Inspirasi Sabda Allah pada hari ini, tanggal 17 November 2020. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki supaya kami senantiasa memperbaharui diri terus-menerus. Bahkan dengan rahmat-Mu, kami Kau ajak untuk bertobat, kembali bersatu dengan Dikau, berangkat dari seluruh pengalaman kehidupan kami di dalam dunia ini. Kini kami akan merenungkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu hari ini membantu kami untuk semakin berubah, bahkan bertobat. Dan dengan demikian, kami sungguh boleh menikmati hidup abadi yang Kau siapkan bagi kami. Melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sahabat insani dimanapun mereka berada. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segera turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagai manusia kita selalu berusaha untuk mau berubah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Perubahan itu adalah bagian dari seluruh perjuangan hidup kita. Kalau kita mau menarik sedikit bagaimana bacaan pada hari Minggu kemarin, di mana kita semua manusia diberikan bakat dan talenta, dan Tuhan menghendaki supaya bakat dan talenta itu kita tumbuh kembangkan, kita optimalkan sedemikian rupa sehingga itu sungguh membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita, bagi keluarga, dan bagi orang-orang lain. Kini kita diajak lagi merenungkan bagaimana kita harus berubah, bahkan bertobat seperti Sakeus. Sakeus kita tahu bahwa dia adalah kepala pemungut cukai. Dalam pandangan banyak orang, pasti dia curang di dalam seluruh perjalanan hidupnya sebagai kepala bea cukai. Menyadari akan hal itu,
Dia sudah mendengarkan bahwa Yesus datang untuk membawa kabar baik. Lalu pada saat mendengarkan bahwa dia menuju ke Yeriko, lalu Sakeus juga merasa mau dan ingin melihat bagaimana Yesus itu sebenarnya. Sadar akan keberadaannya bahwa dia orangnya pendek dan kerumunan banyak orang. Dia tidak putus asa, tetapi dia berusaha untuk mau melihatnya. Akhirnya karena akalnya memang panjang, lalu akhirnya dia memanjat pohon ara. Niat yang tulus dan ikhlas ini ternyata menjadi panggilan baginya untuk mau melihat Yesus. Tetapi niat itu juga diterima dalam iman sebagai rahmat dan berkat. Akhirnya Yesus juga menyadari akan hal itu, di mana dia datang untuk mau menyelamatkan semua umat manusia, terlebih mereka yang berdosa. Sehingga pada saat Yesus lewat di dekat pohon ara itu, lalu dia menyampaikan kepada Sakeus, "Sakeus, turun, aku mau singgah di rumahmu." Sakeus dengan senang hati, penuh kegembiraan, turun dari atas pohon itu, lalu mengantar Yesus ke rumahnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Sakeus tidak hanya melihat Yesus, tetapi Yesus datang kepadanya, masuk di dalam rumahnya, dan rumahnya sesungguhnya adalah keterbukaan hati kita untuk mau dan ingin menerima rahmat Tuhan, berkat Tuhan, dan berkat rahmat Tuhan itulah kita diharapkan untuk berubah. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap manusia dalam seluruh perjalanan hidupnya pastilah menginginkan perubahan terlebih. Kalau kita sadar bahwa kita manusia tidak luput dari dosa, kesalahan, besar kecilnya bukan itu persoalan. Tetapi apakah saya mau dan ingin untuk berubah dan ingin bertobat? Akhirnya ungkapan Yesus itu dinyatakan sebagai tanda pertobatan. Aku akan memberikan kepada orang yang miskin apa yang telah kudapatkan selama ini. Dan jika ada sesuatu yang kuperas dari orang lain akan kukembalikan 4 kali lipat. Bukankah ini suatu kesadaran penuh, menyadari diri sebagai orang bertobat, dan menyatakan kerinduan dan keinginan itu untuk bertobat, dan mengungkapkannya ingin untuk mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang didapatkan seandainya dia hidup curang. Ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, bahwa kita setiap manusia punya pengalaman-pengalaman kehidupan, terlebih kalau pengalaman itu membuat orang lain menderita, merasa rugi dan tidak berdaya. Apakah kita mau ingin untuk merubah sikap kita dan membuat orang lain juga berubah dalam seluruh kehidupan? Itulah panggilan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dan pertobatannya sesungguhnya adalah kemauan. Ada keinginan, ada niat, dan kita berusaha untuk membuai niat-niat itu dalam seluruh kehidupan kita. Bertobat, berubah tidak sekedar di mulut, tidak sekedar di hati, tetapi ada tindakan nyata. Itulah yang diperlihatkan oleh Sakeus kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan tindakan Sakeus, kita pun mau dan ingin berubah, sehingga merubah diri kita, merubah keluarga kita, merubah masyarakat kita untuk hidup lebih sejahtera. Karena memang Yesus datang untuk mencari yang sesat dan ingin supaya semua manusia yang percaya kepadanya sungguh memperoleh keselamatan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau menyapa kami pada hari ini lewat tindakan Sakeus yang mau dan ingin untuk memperbaharui diri dan bertobat di hadirat-Mu. Kami percaya pertobatan hanya terjadi pada saat Engkau sungguh meneguhkan kami, menguatkan kami. Dan itu adalah rahmat besar dalam diri kami, anak-anak-Mu. Maka semoga kekuatan Roh Kudus-Mu semakin membantu kami untuk merubah diri, bertobat, dan semakin bersatu dengan Dikau, sehingga kebersamaan kami bersama seluruh umat-Mu dan masyarakat kami akan senantiasa menikmati rahmat damai sejahtera-Mu. Melalui putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih bersama seluruh keluarga dan seluruh rencana pekerjaan kita
senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Kalepe. Semoga Pastor bersama dengan rekan diakon serta segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.